Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa dalam podcast Kejar Setoran. Dua orang insecure tiba-tiba jadi roster terus MVP diadili idola with Yuka dan Nico pada kanal YouTube Tuah Kreasi. Perkenalkan, nama saya Nailil Husna. Dan saya Triwulandari. Latar belakang penelitian kami adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Dalam penggunaannya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kesantunan agar hubungan sosial antar penutur tetap terjaga. Menurut Geoffrey Lynch, kesantunan berbahasa merupakan strategi untuk meminimalkan ketidaksantunan dan memaksimalkan sikap santun dalam interaksi sosial. Nah, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai media komunikasi baru, salah satunya podcast di YouTube. Podcast komedi pada kanal YouTube Tuah Kreasi berjudul Kejar Setoran, dua orang insecure tiba-tiba jadi roster terus MVP diadili idola Yuka dan Nico. Menarik untuk dikaji karena menampilkan tuturan yang spontan, santai, serta banyak mengandung candaan, sindiran, ejekan, dan pujian. Nah, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajiannya, yaitu podcast komedi yang bertema roasting, yang berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada konteks komunikasi formal atau semi-formal. Melalui kajian pragmatik, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kesantunan Lynch dalam podcast tersebut, serta menunjukkan bahwa pelanggaran maksim kesantunan tidak selalu bermakna ketidaksantunan, tetapi dapat berfungsi sebagai strategi humor dan sarana mempererat hubungan antar penutur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan secara objektif bentuk-bentuk pemenuhan serta pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam konten podcast tersebut bersandarkan pada bangunan teori pragmatik Geoffrey Lynch. Nah, jadi kita menggunakan teorinya Geoffrey Lynch. Untuk hasil dan pembahasannya, kami menemukan berbagai maksim. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, yaitu pada data pertama, yaitu pada menit 5 menit 14 detik, itu ada maksim kebijaksanaan pemenuhan, yaitu pada tuturan, udah lu duduk tenang aja di situ, biar gua sama Yuka yang jelasin awalnya gimana. Nah, konteks dan analisisnya, yaitu tuturan ini disampaikan oleh Pras Teguh kepada Nico yang terlihat gugup di awal sesi roasting. Nah, dengan meminta Nico tenang dan menawarkan diri untuk mengambil alih penjelasan awal, Pras telah meminimalkan beban mental dan kerugian bagi Nico. Pada realitas komunikasi masa kini, terutama dalam dunia konten digital dan podcast, dukungan verbal seperti menjadi bentuk empati yang penting. Nah, di tengah budaya media sosial yang sering menuntut seseorang tampil sempurna di depan publik, tuturan yang memberikan kenyamanan psikologis menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga kesehatan mental dan kepercayaan diri rekan kerja. Data yang kedua, yaitu pada menit 12 menit lebih 45 detik, di situ ada pelanggaran maksim kebijaksanaan, yaitu pada tuturan, lo mending diem dulu deh, dari tadi motong omongan mulu, bikin pusing formatnya. Pada konteks ini, yaitu tuturan ini berupa teguran keras secara spontan antar komika saat berdiskusi. Nah, tuturan tersebut melanggar maksim kebijaksanaan karena memaksimalkan kerugian psikologis bagi mitra tutur, yakni membuat malu atau merasa tidak nyaman di depan kamera. Nah, fenomena ini sering terjadi, sering ditemukan dalam berbagai konten hiburan digital yang
mengandalkan spontanitas dan candaan. Namun dalam perspektif kesantunan berbahasa, gaya komunikasi telah terlalu langsung berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi lawan tuturnya. Yang kedua ada maksim kemurahan. Ada 2 data. Data yang pertama dalam 22 menit 10 detik terdapat kemurahan pemenuhan, yaitu tuturannya nanti kalau dapat bonus dari YouTube, buat kalian berdua aja semua, gua mah gampang belakangan. Konteks dan analisis dituturkan oleh host utama saat mengapresiasi kerja keras komika roster tamu. Penutur secara sadar meminimalkan keuntungan material bagi dirinya sendiri demi memberikan keuntungan penuh kepada mitra tutur. Tuturan ini mematuhi maksim kemurahan. Nah, dalam kehidupan sosial saat ini, sikap menghargai kontribusi orang lain menjadi nilai yang sangat penting, terutama dalam industri kreatif yang mengandalkan kerja tim. Data yang kedua terdapat dalam 40 menit 15 detik maksim pelanggaran. Tuturannya yaitu, kan yang mikir konsep dari awal gua, jadi wajar dong kalau bagian gua harusnya lebih gede daripada lu pada. Konteks dan analisis, tuturan ini terlontar dalam perdebatan jenaka mengenai kontribusi konten. Tuturan tersebut melanggar maksim kemurahan karena penutur cenderung menonjolkan kelebihan pribadinya yang memaksimalkan keuntungan komersial bagi dirinya sendiri. Dalam perkembangan budaya digital saat ini, pengakuan terhadap kontribusi pribadi memang menjadi hal yang umum. Akan tetapi, jika disampaikan secara berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan kesan individualitas. Maksim yang ketiga yaitu maksim pujian. Kami menemukan 2 data. Yang pertama adalah data pemenuhan, yaitu pada menit ke-16 lebih 50 detik. Nah, tuturannya yaitu, cukup kuat loh lu Niko, sumpah gue apresiasi. Konteks dan analisisnya yaitu tuturan ini disampaikan untuk menghargai ketahanan mental Niko menghadapi tekanan panggung. Penutur memaksimalkan pujian kepada orang lain sehingga memenuhi prinsip maksim pujian secara eksplisit. Nah, pada era media sosial, apresiasi verbal itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan rasa percaya diri seseorang. Nah, pujian yang tulus tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga dapat menjadi dukungan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi positif itu masih menjadi kebutuhan yang penting di tengah maraknya komentar negatif di sosial media. Nah, data yang kedua yaitu pada menit ke-2 lebih 52 detik, yaitu maksim pujian pada pelanggaran. Yaitu tuturannya seperti ini. Baru 2 hari kosong udah sekurus ini guys, miskin juga begini, bakal enggak ada yang berubah anjir. Pada tuturan tersebut, tuturannya itu bernada komedi. Ini melanggar maksim pujian karena penutur itu memaksimalkan ejekan terhadap kondisi fisik dan ekonomi lawan tuturnya, bukannya memberikan penghormatan. Nah, dalam konteks budaya komedi modern itu ejekan terhadap kondisi fisik sering dianggap sebagai bahan candaan. Namun, perkembangan kesadaran masyarakat mengenai body shaming dan penghormatan terhadap kondisi sosial ekonomi seseorang itu membuat tuturan seperti ini semakin rentan dianggap tidak santun, meskipun dimaksudkan sebagai humor, sebagai maksim pujian, tapi di sini akan dianggap sebagai tidak santun. Yang keempat yaitu maksim kerendahan hati. Juga terdapat 2 data. Yang pertama, data pemenuhan terdapat pada menit ke-19 35 detik. Tuturannya yaitu, gua mah cuma kebetulan aja dapat momen pas. Aslinya materi gua masih berantakan banget dibanding kalian. Konteks dan analisisnya disampaikan oleh salah satu roster saat dipuji atas penampilannya yang mendapatkan predikat MVP. Penutur meminimalkan pujian untuk dirinya sendiri dan memilih merendah sehingga memenuhi maksim kerendahan hati. Sikap rendah hati tetap menjadi nilai yang dihargai dalam masyarakat modern, meskipun saat ini banyak individu terdorong untuk melakukan personal branding melalui media sosial.
Kerendahan hati menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi karena keberhasilan tidak digunakan sebagai sarana untuk meninggikan diri di hadapan orang lain. Data yang kedua yaitu pelanggaran terdapat dalam menit 26.20 detik. Tuturannya yaitu, gua tahu lo punya banyak duit, jangan dijatuh-jatuhin dong, sukses dia sekarang. Konteks dan analisisnya, tuturan ini ditujukan kepada Niko saat telepon genggamnya terjatuh. Ungkapan ini melanggar maksim kerendahan hati karena mengekspos pencapaian finansial mitra tutur secara berlebihan demi memicu komedi situasi yang membuat suasana tidak menonjolkan kerendahan hati. Fenomena tersebut memamerkan kekayaan atau kesuksesan sering muncul dalam budaya digital saat ini. Oleh karena itu, candaan yang menyoroti kondisi ekonomi seseorang dapat menimbulkan persepsi bahwa kesuksesan materi menjadi ukuran utama nilai seseorang. Dalam perspektif kesantunan berbahasa, tuturan tersebut kurang mencerminkan sikap rendah hati yang mengedepankan kesederhanaan dan kesetaraan. Maksim yang kelima yaitu maksim kesepakatan. Di sini ada dua data. Data pertama itu pada menit ke-11 lebih 12 detik itu ada maksim pemenuhan, yaitu pada tuturan. Nah, benar banget bang, gue juga ngerasa pas bagian-bagian roasting idola itu emang paling pecah sih. Konteks dan analisisnya yaitu tuturan ini menunjukkan persetujuan total terhadap opini host mengenai bagian video yang paling menarik. Penutur memaksimalkan kesesuaian pendapat yang berarti mematuhi maksim kesepakatan. Dalam kondisi digital saat ini, kesepakatan itu sering menjadi faktor yang memperkuat hubungan sosial dan menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Persetujuan terhadap pendapat orang lain dapat menunjukkan penghargaan atas gagasan yang disampaikan sekaligus mempererat solidaritas antar peserta komunikasi. Data yang kedua yaitu pada menit ke-7 yaitu ada pelanggaran. Tuturannya seperti ini. Lebih aja kak, nggak apa-apa. Konteks dan analisisnya yaitu tuturan ini disampaikan oleh Pras Teguh kepada manajemen saat bernegosiasi mengenai durasi waktu tayang podcast. Tuturan ini secara sadar menolak atau tidak menyetujui aturan waktu yang berlaku sehingga melanggar maksim kesepakatan. Pada era industri kreatif digital, perbedaan pendapat merupakan hal yang lazim terjadi karena setiap pihak memiliki kepentingan dan target yang berbeda. Meskipun demikian, komunikasi yang terlalu menonjolkan penolakan tanpa kompromi dapat menghambat tercapainya kesepahaman atau kesepakatan. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola perbedaan pendapat secara santun itu menjadi keterampilan komunikasi yang semakin dibutuhkan untuk saat ini. Nah, yang terakhir yaitu maksim kesimpatian. Yang pertama, data pemenuhan terdapat pada menit 34,45 detik. Tuturannya yaitu Happy Birthday to you, sehat selalu. Konteks dan analisisnya, tuturan ini diucapkan bersama-sama untuk merayakan ulang tahun Niko di tengah-tengah syuting podcast. Tindakan ini memaksimalkan rasa simpati, perhatian, dan kepedulian sosial, sehingga memenuhi maksim kesimpatian. Dalam kehidupan modern yang didominasi interaksi digital, ungkapan perhatian sederhana seperti ucapan ulang tahun tetap memiliki makna sosial yang besar. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan interpersonal tidak hanya dibangun melalui kerja sama profesional, tetapi juga melalui kepedulian emosional yang dapat mempererat hubungan antar sesama. Data yang kedua yaitu terdapat dalam menit ke-51.20 detik. Tuturannya yaitu, lagian lu lagak-lagaan pakai acara gugup segala, rasain tuh dibully se-Indonesia pas live. Konteks dan analisisnya dilontarkan dalam bentuk candaan kasar ketika mengenang momen kegagalan panggung saat satu talent. Tuturan ini dikategorikan melanggar maksim kesimpatian karena bukannya menunjukkan rasa empati atas kesulitan mitra tutur. Penutur justru
menunjukkan kesan antipati berupa surakan atas penderitaan tersebut. Analisis ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan fenomena cyberbullying yang marak terjadi di media sosial. Saat ini banyak individu menjadi sasaran komentar negatif ketika melakukan kesalahan di ruang publik digital. Oleh karena itu, tuturan yang menertawakan kegagalan seseorang berpotensi memperkuat budaya perundungan verbal. Dalam perspektif kesantunan berbahasa, sikap empati dan dukungan lebih diperlukan agar komunikasi publik dapat menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan saling menghargai. Nah, berdasarkan keseluruhan data yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dalam podcast komedi mencerminkan dinamika bahasa generasi digital yang cenderung santai, spontan, dan humoris. Meskipun banyak ditemukan pemenuhan maksim kesantunan yang menunjukkan solidaritas antar peserta tutur, antara penutur dan lawan tutur, terdapat pula sejumlah pelanggaran yang sengaja dimunculkan untuk menganalisis efek humor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya komunikasi kontemporer, terutama pada konten hiburan digital seperti podcast itu, prinsip kesantunan seringkali dinegosiasikan dengan kebutuhan hiburan, sehingga batas antara humor dan ketidaksantunan itu menjadi semakin fleksibel. Itu tadi hasil pemaparan dari penelitian kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.